Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Meskipun kartun ini berjudul SpongeBob SquarePants, tetapi cerita dari setiap episodenya tidak semata-mata hanya menampilkan kehidupan pribadi SpongeBob sebagai karakter utamanya saja. Dalam arti, pada kartun ini juga ada beberapa kelompok dari kumpulan para karakter lainnya yang juga ikut diceritakan. Ya, kelompok yang ada dalam serial kartun SpongeBob ini bisa disebut sebagai sebuah perkumpulan atau komunitas. Karena cerita dari setiap episodenya yang sangat universal, membuat terkadang seringkali di antara perkumpulan atau komunitas tersebut menyimpan berbagai misteri di dalamnya, tanpa diungkapkan dengan jelas sebenarnya apa tujuan perkumpulan atau komunitas ini muncul dalam serial kartun SpongeBob. Penasaran dengan perkumpulan atau komunitas apa saja yang pernah muncul dalam kartun ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 7 perkumpulan komunitas aneh yang ada pada kartun SpongeBob. 7. Pemuja kulit kerang ajaib. Pemuja kulit kerang ajaib merupakan sebuah komunitas yang diikuti oleh SpongeBob, Patrick, dan seorang penjelajah hutan kelp yang ada dalam episode Klub SpongeBob. Tidak diketahui sejak kapan komunitas pemuja kulit kerang ajaib ini dibentuk, namun yang jelas dalam episode tersebut, komunitas ini benar-benar melakukan pemujaannya ke sebuah mainan bernama kulit kerang ajaib. Seperti yang kita tahu bahwa mainan kulit kerang ajaib ini semacam virtual assistant yang dapat mengabulkan permintaan seseorang yang memohonnya. Oleh sebab itulah, SpongeBob, Patrick, dan penjelajah hutan kelp ini begitu memuja kulit kerang ajaib karena telah menyediakan makanan kepada mereka di tengah-tengah hutan. Namun hanya Squidward saja yang tidak percaya akan kekuatan magis dari kulit kerang ajaib ini karena menurutnya mempercayai mainan tersebut merupakan suatu hal yang bodoh. Kau pasti bercanda. Itu hanya mainan yang bodoh. Ya memang sih, apa yang dikatakan oleh Squidward ini ada benarnya juga. Sebab para warga Bikini Bottom kan harusnya menyembah Dewa Neptune sebagai Tuhan yang mereka percayai. Namun di sini, SpongeBob dan Patrick malah mendustai kepercayaan mereka dengan memuja mainan kulit kerang ajaib ini. Well, intinya sih mainan kulit kerang ajaib ini sih sebenarnya merupakan parodi dari mainan Magic 8 Ball yang ada di dunia nyata. 6. Komunitas hippie. Komunitas hippie adalah sekumpulan orang yang memakai pakaian khas layaknya tahun 60-an yang muncul dalam episode There's a Sponge in My Soap. Komunitas ini sendiri beranggotakan dari 3 orang karakter yang sekaligus muncul dalam episode ini. Para karakter tersebut diantaranya adalah Moongills, Sunshine, dan Crystal Dave. Awalnya, komunitas hippie hidup secara menggelandang di belakang Krusty Krab dengan menyalakan sebuah api unggun buatan mereka seperti layaknya gunung berapi. Namun Tuan Krab yang telah mengetahui hal ini dan tidak ingin restorannya dikotori dengan adanya komunitas hippie yang menetap tinggal di sana, membuat Tuan Krab pun sampai nekat dengan mengusir komunitas hippie tersebut dan menyegel tempat persembunyian mereka dengan mengelasnya. Tak diam begitu saja, upaya yang dilakukan oleh komunitas hippie selanjutnya pun malah masuk ke dalam restoran Krusty Krab dan mengumpat di dalam hidangan sup yang dibuat oleh SpongeBob, lalu mengganggu setiap pelanggan Krusty Krab di sepanjang episode ini berlangsung. Well, sebenarnya kalau kalian ingat dengan episode SpongeBob Last Stand, di situ SpongeBob dan Patrick juga pernah bercosplay dengan mengenakan pakaian layaknya komunitas hippie ini. Dan hal tersebut pun mereka ulangi dalam episode There's a Sponge in My Soup dengan mengenakan pakaian hippie yang masih sama. Namun yang jelas, dalam dunia nyata sendiri komunitas hippie ini memang benar-benar ada loh guys. Gaya berpakaian khas seperti layaknya hippie dengan ukuran pakaian yang gombrang dan memakai ikat kepala pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Orang yang memakai pakaian dengan gaya hippie menuntut hidup yang sederhana dan kebebasan. Oleh sebab itulah, mereka banyak yang hidup secara menggelandang dan tidur di mobil van. Lalu juga, aliran musik yang mereka sukai adalah genre psychedelic. Ya karena musik yang mereka dengarkan ini sangat cocok dengan gaya hidup mereka yang suka menggunakan obat-obatan terlarang. 5. Gal Pals.
Galpels adalah sekumpulan geng bentukannya Sandy, Nyonya Puff, dan Karen yang ada dalam episode Girls Night Out. Lalu ketika dalam episode A Cabin in the Cloud, tiba-tiba Pearl yang juga ikutan bergabung dalam geng tersebut. Yang artinya, formasi geng Galpels saat ini beranggotakan Sandy, Nyonya Puff, Karen, dan Pearl. Menurut Sandy, tujuan dari dibentuknya geng Galpels adalah untuk mempererat persahabatan di antara para karakter perempuan lainnya yang ada dalam kartun ini. Dan juga, sebenarnya di balik terbentuknya geng Galpels terdapat beberapa rencana jahil yang dilakukan oleh Sandy, Nyonya Puff, Karen, dan Pearl dalam mengerjai karakter lain di sekitarnya. Ya contohnya saja, seperti mereka yang sudah pernah mengerjai Tuan Crab dan Plankton dengan mengadu dombanya agar mereka bertengkar. Lalu juga ada SpongeBob yang dikerjai ketika sedang dalam keadaan tidur, namun disuruh untuk mengemudikan kapal demi untuk mendapatkan lisensi mengemudinya. 4. Penny Pinchers. Penny Pinchers merupakan sebuah perkumpulan dari para kepiting pelit di Bikini Bottom, termasuk juga Tuan Crab, untuk menghadiri kontes acara penghargaan kepiting yang paling pelit. Dalam kemunculan mereka melalui episode Cracked Crabs, baru diungkapkan perkumpulan Penny Pinchers ini ternyata beranggotakan para karakter seperti Beaufort, Bragon Bottom, Old Crab, Dwight T. Wet, Christy McGee. Tidak diketahui apakah kontes penghargaan dari para kepiting pelit ini dihadiri oleh perkumpulan Penny Pinchers setiap tahunnya, atau acara tersebut merupakan sebuah acara rahasia yang hanya mengundang para kepiting pelit yang tinggal di Bikini Bottom lainnya. Namun yang jelas menurut Tuan Crab, bahwa Tuan Crab lah yang merasa paling pelit di antara para anggota Penny Pinchers lainnya. Ya karena ia mengklaim bahwa dirinya selalu memenangkan kontes penghargaan kepiting pelit ini, dan tidak ada satupun anggota Penny Pinchers yang dapat menandinginya. Sebab hal itu juga terbukti ketika di ending episode ini, yang dimana Tuan Crab membuat terkejut para anggota Penny Pinchers dengan aksinya yang telah menjara barang perlengkapan hotel yang ia ingin bawa pulang semua. 3. Jelly Spotters. Jelly Spotters adalah klub komunitas penangkap ubur-ubur yang kemunculan pertamanya diungkapkan melalui episode I'm Your Biggest Fanatic. Dalam episode tersebut juga diungkapkan bahwa klub komunitas penangkap ubur-ubur ini diketuai oleh seorang karakter bernama Kevin si Ketimun Laut, bersama dengan para anggotanya yang kebanyakan adalah karakter berspesies ikan mutiara yang memiliki tubuh kerempeng. Nah, buat alasan kenapa para ikan mutiara ini terlihat sama semua dan kenapa mereka suka mengikuti Kevin kemana saja, sebenarnya penjelasannya sudah pernah admin bahas ya guys melalui konten ini. Buat yang penasaran sama detail lengkapnya, silahkan cek aja videonya. Well, jadi sebenarnya peran yang dilakukan oleh Kevin bersama dengan klub Jelly Spotternya pada episode ini, awalnya mereka ingin mendemonstrasikan klub penangkap ubur-uburnya di sebuah pameran acara. Hingga akhirnya, SpongeBob yang sangat terobsesi dengan klub penangkap ubur-ubur itu pun sangat memaksa Kevin untuk dibolehkan masuk ke dalam klubnya. Nah, di sini ternyata juga diungkapkan serangkaian tes yang dilakukan oleh SpongeBob agar bisa diterima untuk bergabung ke dalam klub Jelly Spotters. Tes tersebut diantaranya adalah menangkap ubur-ubur dengan kelipatan jumlah yang banyak, lalu menangkap ubur-ubur dengan mata tertutup dan keadaan tubuh yang terbalik, serta dijadikan umpan untuk menangkap ratu ubur-ubur. Karena rencana Kevin bersama anggota Jelly Spotters lainnya yang gagal dalam tes terakhir, membuat mereka yang sedang menyamar sebagai robot ratu ubur-ubur pun akhirnya terungkap, dan hal itu malah berujung dengan marahnya Raja Ubur-ubur yang telah mengetahui hal ini. Hingga akhirnya, Kevin yang sudah pasrah dalam menghadapi amukan Raja Ubur-ubur lagi pun akhirnya menyerah. Dan ketua dari Jelly Spotters kini diambil alih oleh SpongeBob karena keberaniannya yang sudah mengusir Raja Ubur-ubur untuk pergi. Namun sampai saat ini belum diungkapkan dengan jelas apakah klub Jelly Spotters ini masih tetap ada dengan diketuai oleh SpongeBob, atau klub tersebut kini telah bubar pasca insiden tragedi Raja Ubur-ubur yang mengamuk ini. 2. Empty Height Society. Empty Head Society adalah sebuah perkumpulan rahasia yang diam-diam telah diikuti oleh Patrick sejak lama. Dan karena penasaran, akhirnya SpongeBob pun diajak oleh Patrick untuk ikut bergabung ke dalam perkumpulan rahasianya tersebut.
Dalam kemunculannya pada episode The Night Waiting, telah diungkapkan bahwa letak lokasi klub perkumpulan Empty Head Society ini tersembunyi di dalam kardus yang hanya bisa dimasuki oleh Patrick. Dan untuk para anggota dari klub perkumpulan Empty Head Society ini, sebenarnya anggotanya itu banyak. Namun yang baru diungkapkan anggotanya hanyalah Raja Es Krim yang berposisi sebagai ketua, lalu juga ada sekretarisnya Raja Es Krim, dan seorang ikan pebisnis yang pernah membeli Krusty Krab. Ia adalah Howard Blendy. Karena ingin bergabung dengan perkumpulan Empty Head Society, lagi-lagi SpongeBob harus mengikuti serangkaian tes untuk membuktikan dirinya lolos untuk masuk. Namun berbeda dari klub Jelly Spotters yang hanya dites dengan menangkap ubur-ubur, tes untuk masuk ke dalam perkumpulan Empty Head Society bisa dibilang sangatlah ekstrim dan menjijikan. Ya bagaimana tidak, masa tes untuk memasuki perkumpulan tersebut mengharuskan setiap anggotanya untuk mencopot otak mereka masing-masing agar nantinya mereka semua terlihat bodoh. Dan juga karena SpongeBob adalah anggota baru, ia malah diospek dengan diberi challenge untuk meminum ludah para anggota Empty Head Society lalu menghabiskannya. Selain itu, aktivitas lain yang dilakukan oleh perkumpulan Empty Head Society adalah kegiatan mereka yang hobi membuat owner seisi kota Bikini Bottom dengan tingkah bodoh yang mereka lakukan untuk mengganggu warga sekitar. Oleh sebab ini, maka terbentuklah organisasi FEMA atau singkatan dari Fix Empty Head Mess Again dengan Sandy sebagai anggotanya. Dengan adanya organisasi FEMA, sebenarnya bertujuan untuk membasmi para anggota Empty Head Society ketika mereka sedang membuat owner di kota Bikini Bottom. 1. Cephalopod Lodge. Cephalopod Lodge adalah organisasi rahasia yang keseluruhan anggotanya berspesies gurita termasuk Squidward yang muncul dalam episode sesuai dengan nama organisasinya, yaitu Cephalopod Lodge. Dalam kemunculannya pada episode tersebut, organisasi Cephalopod Lodge ini diibaratkan seperti layaknya organisasi Freemason yang ada di dunia nyata. Karena hal tersebut terbukti dari kode rahasia yang dilakukan oleh Squidward yang ingin memasuki markas piramid mereka ini dengan cara bersalaman. Nah, hal ini sama persis seperti yang dilakukan oleh setiap anggota Freemason dalam menyampaikan kode rahasia mereka dengan metode bersalaman juga. Selain itu, segala atribut beserta dekorasi yang ada di dalam markas organisasi rahasia Cephalopod Lodge juga mirip seperti layaknya organisasi Illuminati. Ya karena kalau kalian sadar, dengan simbol organisasi Cephalopod Lodge yang terlihat seperti mata dengan sisinya yang berupa tentakel, bentuk simbol itu mengingatkan kita kembali dengan simbol organisasi Illuminati yang berupa mata satu juga, yang bermakna sebagai All Seeing Eye atau mata yang bisa melihat segalanya. Dan kalau kalian notice lagi, kan di simbol Illuminati itu, di bawahnya terdapat tumpukan bangunan seperti layaknya sebuah piramid. Nah, ini bisa jadi merupakan representasi dari episode Cephalopod Lodge itu sendiri. Ya karena kan markas organisasi ini berada di sebuah piramid dan di dalamnya terdapat dekorasi simbol mata juga seperti layaknya Illuminati. Well, bisa dibilang organisasi Cephalopod Lodge ini merupakan gabungan referensi dari organisasi Freemason dan Illuminati yang ada di dunia nyata. Namun belum ada detail informasi yang rinci akan penjelasan dari episode tersebut. Seperti kenapa Squidward ingin memasuki organisasi rahasia tersebut, lalu kenapa organisasi ini hanya beranggotakan para gurita saja, serta kenapa tes untuk memasuki organisasi tersebut harus disetrum dengan belut listrik. Nah, pertanyaan barusan masih menjadi misteri ya guys sampai sekarang. Mungkin buat kalian yang punya teori tentang pertanyaan barusan, bisa komen di bawah ya. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 7 perkumpulan komunitas aneh yang ada pada kartun SpongeBob. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih kayaknya masih banyak lagi ya guys perkumpulan komunitas aneh lainnya dalam kartun SpongeBob yang belum admin sebutkan lewat video ini. Mungkin kalau kalian tahu perkumpulan komunitas aneh lainnya dalam kartun ini, bisa komen di bawah aja ya, agar nanti kontennya akan admin buatkan part 2-nya untuk konten ini. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.